Di tengah berbagai masalah lingkungan dan sosial, Kampung Sirih di Mekarsari berdiri sebagai sebuah harapan. Masalah kesehatan dan pelestarian lingkungan seperti telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kampung Sirih. Dulu masalah lingkungan selalu menghantui kampung kami, mulai dari polusi, banjirop, sampai sampah ditambah dengan lingkungan kami yang gersang membuat bingung bagaimana mengatasinya. Selain itu pengangguran yang mayoritas terdiri dari ibu rumah tangga. Namun, kampung ini memiliki potensi sumber daya manusia, yakni banyaknya kelompok seperti kelompok ibu-ibu maupun karang taruna. Namun, lagi-lagi masalahnya adalah kelompok-kelompok tersebut belum masif kegiatannya. Inisiasi Green Eco Kampung Sirih menjadi ruang edukasi masyarakat dengan merubah sampah menjadi berkah. Program ini memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi dan kohesi sosial di Kampung Sirih. Alhamdulillah tahun 2020 PT Pertamina Patra Niaga Sakti terjun ke kampung kami berkolaborasi dengan masyarakat membentuk kelompok Ibu Kos, Industri Binaan Usaha Kreasi Olahan Sirih, untuk membuat program Kampung Sirih. Pertamina Safti berkolaborasi dengan masyarakat merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemasaran produk olahan sirih dimulai pada tahun 2020 dan telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga saat ini melalui berbagai media, baik secara online maupun offline, berkat pendampingan Pertamina, produk kami telah mendapatkan sertifikasi halal, lab nutrisi, dan PRT. Kami telah bekerjasama dengan beberapa galeri seperti BPN, Kota Tangerang, dan Gerai Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, serta beberapa lokasi lainnya. Awalnya saya gatal-gatal, cuma batuk-batuk. Terus saya kan punya pohon sirih, saya manfaatkan, saya rebus buat minum, lalu buat mandi, langsung hilang gatal-gatalnya. Kemudian saya mengajak warga untuk menanam daun sirih. Yang kami rasakan dengan adanya pembinaan Pertamina di antara kami dalam pemberdayaan program Kampung Sirih Mekarsari, kami menjadi lebih berkembang dan sejahtera. Kampung Sirih, sebuah contoh nyata perubahan positif yang bisa diciptakan saat komunitas dan perusahaan bekerja sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan. Saya Arwin Wiguna, sebagai lokal hero Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Balongan. Selamat datang di Greenhouse, Mangga Tanggap Iklim. Greenhouse ini berada di Desa Sliek, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dibangun dari tahun 2021 dan berkolaborasi dengan Integrated Terminal Balongan. Menghasilkan mangga yang berkualitas dan tahan terhadap iklim. Setelah mangga dipanen dari greenhouse, mangga diolah menjadi produk olahan seperti dodol mangga. Dodol mangga dibuat dengan resep warisan lokal, tanpa bahan pengawet dan 100% murni dari mangga berkualitas. Dodol mangga kemudian dipasarkan oleh kelompok Kupera, yang merupakan binaan CSR Integrated Terminal Balongan. Kang Acung. Gin, bentar ya, nganterin ini. Oke, sip. Nah, duduk Kang. Ya, makasih.
Iya Kang, jadi ini tuh temen aku pengen tahu tuh apa hubungannya kopi sama kukang. Gimana Jadi, Kang? kukang itu gini. Desa Abi nu tepatna langsung di hanapan Gunung Papandayan mangrupa habitat kukang Jawa salah sahiji sato anu ditang tayungan lantaran kaancam punah. Hal ieu sebab anu loba anu diburu ku warga kampung anu nganggap hama tutuwuhan. Kampung ieu ge ngagaduhan potensi kopi Arabica tapi ti saparek lahir jeung gede di dieu mah sigana beuki loba masalah. Nyaeta masih aya leuwih ti 400 urang petani kopi anu cicing di garis kemiskinan. Kusabab ngan ngajual kopina dina bentuk buah atanapi disebutna ceri. Dina harga anu mirah. Alhamdulillah, di tahun 2018 Pertamina Bandung Group dongkap kangge kerjasami sareng masyarakat ngadamel program anu patali jeung pelestarian kukang. Salah sahiji kegiatanna nyaeta restorasi habitat kukang. Jeung ningkatkeun kasadaran masyarakat yen kukang teh lain hama pikeun pepelakan kopi. Tapi mangrupa simbiosis mutualisme dina mantuan penyerbukan kopi. Didukung ku Perdes Desa Cipaganti, desa urang oge geus ditetepkeun jadi desa konservasi. Hei, Mang Dek, kunaon ngalamun? Ya, masalah ekonomi terima ya kopi terima ku bandar lagi murah. Pemajikan tidak ngelakukan kumaha ya teh. Geus saya nama kieu we lah. Engke ngilu ka rumah produksi kopi Kang. Ya, Tong ngaburu kukang kan kukang dilindungi. Oh gitu. Ieu urang ka rumah produksi kopi Kang. Nah, ya. Ieu tempatna urang ayeuna aya di rumah produksi kopi Kang. Oh iya ya. Binaan Pertamina Bandung Group. Nah, betul. Mang De, tingali di dieu teh aya nilai program inovasi sosial kopi Kang. Ya. Nah, salah satuna perlindungan terhadap kukang. Iya, Ieu roasting room. Mang De, penting ayeuna Ya. urang aya jadwal keur patroli kukang. Ya, siap, Aya siap. waktu teh. Siap, ayo. Itu kukang ya? Oh, dewasanya itu nya. Ya alhamdulillah ya kayaknya di idenya. Ya lanjut ya. Nah, yuk. Kang Cong. Rame ki Mang Gus. Alhamdulillah. Kopi lah. Iyo biasa, biar aja Mang Ade. Ngeles patroli kukang. Aduh, ya Kang. Seru amat nih kalian ngobrolnya. Sorry ya gue telat. Iya, nggak apa-apa. Mau pesen dulu nggak? Oke deh, gue mau pesen. Oke. Mau kopi kangnya aja deh, satu. Thank you. Guys, ini tuh kafe yang ramah disabilitas ya. Tadi aku lihat di baristanya difabel, Betul. terus di sini ada guiding block, terus Betul. ada teman-teman difabel juga di sini. Nah betul, maka tahu sendiri kan, zaman sekarang tuh susah banget dapat tempat yang layak untuk kerja para difabel. Oh, I see. Raus bisa. Terima kasih, saya Setara. Kami berdaya. Salah satu contoh lah ini. Kita ini misalnya bisa mewarisi pada anak cucu kita itu mewarisi mata air ya. Bukan air mata gitu. Sejatinya, riak air yang baik akan menemukan muara yang baik pula. Dalam setiap jarak tanah yang diinjak, menuntun kita untuk sampai pada tujuan yang diharapkan. Kekhawatiran kita ada, namun keberadaan kita nyata. Penanaman saninten sebagai pohon langka menjadi bentuk upaya peningkatan keanekaragaman hayati. Kegiatan pemberdayaan petani kopi ini menjadi irisan kegiatan konservasi. Pemulihan lahan terdegradasi, pengendalian erosi tanah, penghijauan kawasan urban,
dan pelestarian tumbuhan endemik serta peningkatan kesejahteraan adalah tujuan dari program konservasi pohon langka Saninten dan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan. Konservasi dalam konteks agroforestry penting untuk mempertahankan dan meningkatkan serta memperbaiki sistem agroforestry. Penanaman kopi dalam sistem agroforestry adalah praktik yang dilakukan untuk mencapai keberlanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang diupayakan dalam program ini dilakukan secara komprehensif oleh PT Pertamina Patraniaga DPPU Husen untuk mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dengan perpaduan dari upaya untuk meningkatkan kualitas, pertumbuhan ekspor, perhatian pada keberlanjutan dan pasar domestik yang berkembang, komoditas kopi di Indonesia menunjukkan potensi yang cerah di masa depan. Hal ini tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat, namun juga perekonomian negara dan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri kopi global. Konsumsi kopi di dalam negeri sejatinya mengalami peningkatan. Di tengah pertumbuhan kelas menengah dan kebiasaan minum kopi yang semakin populer, warung kopi dan kafe modern bermunculan di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan dorongan bagi industri kopi domestik seperti kopi produksi dari kelompok Buana Walatra Sejahtera yang memiliki kualitas baik dan dapat diterima oleh para penikmat kopi. Di tengah kompleksitas, tantangan sosial, dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini, program Sekopseni atau Sentra Kopi Sejahterakan Petani merupakan program CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga DPPU Husen Sastra Negara. Program ini telah menjadi alat yang kuat dalam membantu perusahaan mengambil peran yang lebih proaktif dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs dan peningkatan environmental, social, and governance atau ESG. Sekopseni, Sentra Kopi Sejahterakan Petani. Bumi yang berkeadilan untuk kesejahteraan. Ini kakekku. Katanya zaman dulu jadi petani itu enak. Bangun pagi, terus siap-siap pergi ke ladang. Tos di kebun biasa. Semua tanamannya tumbuh subur. Hasilnya yang melimpah bikin hidup petani jadi makmur. Tapi sekarang lalu datang Pertamina, Fuel Terminal Tasikmalaya.
Meskipun banyak yang berubah, tapi gak usah takut jadi petani. Lawang hejo, rahayat ngejo. Lawang ruksak, rahayat balangsak. Cilegon, kota industri yang kental dengan permasalahan lahan. Lahan yang awalnya ladang pertanian, kini jumlahnya semakin menyusut, yang berakibat pada gejolak perekonomian masyarakat. Tingginya persaingan lapangan pekerjaan yang disebabkan ketimpangan pendidikan serta kemiskinan juga membuat sebagian masyarakat kesulitan dalam mengakses pengetahuan yang layak untuk dapat berdaya saing. Lahan semakin sempit, pendapatan dari sektor pertanian mengalami kebuntuan. PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tanjung Gerem berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan yang direalisasikan melalui program pemberdayaan masyarakat berkolaborasi bersama kelompok wanita tani atau KWT Cahaya Mandiri untuk memanfaatkan potensi lahan terbatas melalui kegiatan urban farming yang terintegrasi, yaitu program inovasi Primapan, perempuan mandiri mencapai ketahanan pangan. Lahan yang awalnya hanya sebagai pekarangan yang tidak termanfaatkan dengan baik, sekarang berubah menjadi lahan pertanian terintegrasi yang menghasilkan komoditas sayuran secara produktif. RI Mapan merupakan inovasi sosial dari program pertanian integrasi Cikuasa. Berdasarkan berbagai diskusi dan kajian, kami memutuskan untuk berfokus pada upaya peningkatan produktivitas inklusif dengan melibatkan peran perempuan dalam pemanfaatan lahan untuk produksi pangan. Kami berharap program ini dapat menciptakan masyarakat yang berdaya dimulai dari ketahanan pangan dalam keluarga. Kami sangat merasakan manfaat dari adanya program pendampingan dari FEL Terminal Tanjung Gerem di KWT Cahaya Mandiri. Dalam beberapa tahun kebelakang, inovasi terus dilakukan sehingga ibu-ibu di sini juga semakin semangat. Kami jadi punya banyak kegiatan positif, dapat pengetahuan, tambahan pendapatan, dan tentunya semakin memperkuat rasa kekeluargaan para anggota. Saat ini, Primapan mampu menciptakan pemanfaatan lahan, tata kota, dan terbentuknya ruang terbuka hijau yang baru dengan meningkatkan peran perempuan untuk turut andil dalam penciptaan ketahanan pangan yang dimulai dari wilayah domestik rumah tangga. Primapan mengintegrasikan beberapa aktivitas pertanian dan perikanan seperti budidaya ikan lele, budidaya anggur, dan berbagai macam komoditas sayuran untuk kebutuhan ketahanan pangan guna optimalisasi aktivitas ekonomi. KWT Cahaya Mandiri juga mengolah hasil pertanian menjadi berbagai olahan makanan guna memberi nilai tambah terhadap hasil pertanian. Dengan konsep food loss dan zero waste, kami mengelola sampah organik menjadi ekoenzim yang memiliki banyak potensi untuk diolah kembali menjadi produk serbaguna. Program ini menjadi salah satu kontribusi yang baik dari Pertamina Fuel Terminal Tanjung Gerem terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gerem, terutama di lingkungan Cikuasa. Aktivitas pertanian terpadu yang dilakukan memberikan dampak di banyak sisi. Perempuan berdaya, capai ketahanan pangan, keluarga. PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek beroperasi di Kabupaten Karawang. Kami memiliki tanggung jawab dalam distribusi BBM di wilayah Purwakarta, Subang, Bekasi, Karawang. Mengusung semangat living harmony between people and ecosystem, operasional perusahaan dijalankan dengan memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Menjaga komitmen pelestarian alam dan lingkungan,
kami selalu berinovasi untuk memperbaiki lingkungan dengan menciptakan eko-inovasi yang sejalan dengan life cycle assessment. Selamat pagi Karawang. Karawang sesak pembangunan. Industri tumbuh di mana-mana. Truk-truk besar dan kendaraan pengangkut material saling bersahut. Beberapa orang hanya sekedar menjadi penonton, sembari memungut remah pembangunan. Sementara jalur pantura menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh merentangi semua sungai dan lembah yang ada. Tapi siapakah yang mampu menjembatani jurang di antara kita? Dahulu, danau ini disebut Danau Kalimati karena danau ini terbentuk akibat galian dalam dan luas yang terbengkalai lalu terairi oleh air dari Sungai Citarum. Area darat danau ini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, limbah, dan berbagai aktivitas masyarakat yang kurang produktif. Ya, sekarang danau ini sudah banyak berubah. Kalau dulu eceng gondok banyak menutupi permukaan danau. Sekarang sudah berkurang karena kami telah dapat memanfaatkannya sebagai bahan baku kerajinan eceng. Alhamdulillah, dari kerajinan ini bisa jadi sumber pendapatan kami. Dalam proses produksi kerajinan eceng gondok, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Cikampek dan masyarakat berkolaborasi dengan tim Engineer Tech UNY menciptakan teknologi tepat guna hybrid Eco Dry yang dapat mempercepat waktu pengeringan dan pewarnaan eceng gondok. Sejalan dengan transisi energi yang diusung Pertamina untuk mendukung net zero emission pada tahun 2060, kami memberikan akses energi bersih bagi masyarakat, yaitu solar cell dan biodigester. PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Cikampek hadir membuka mata kami bahwa desa kami memiliki potensi. Bersama-sama kami mengembangkan perekonomian pemuda dan ekonomi kreatif di Desa Walahar dengan mengangkat potensi Danau Kalimati. Danau Cinta adalah implementasi cinta dari Pertamina untuk Walahar. Terima kasih Pertamina telah mewujudkan mimpi anak desa mempunyai rezeki kota. Kebakaran besar terjadi di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara. Sebuah pipa bensin Pertamina di Pelumpang Koja, Jakarta Utara. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam. Mewakili dari IT Manager yang berhalangan hadir karena ada agenda di luar kota, mencoba untuk mengedukasi masyarakat bahwa acara ini sudah akan Jadi kegiatan hari ini kita akan berdiskusi bersama dalam rangka kegiatan pelatihan simulasi keadaan darurat
Materinya akan cepat karena kita tidak punya banyak waktu, karena nanti ada simulasi kecil. Simulasinya nanti lebih kepada koordinasi keposkoan dan dapur umum.